Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Adidas Adizero Boston 12. Gold, I fell for fools. Gold, what did I know? What did I know? I fell for fools. Gold, I fell for fools. Gold, what did I know? What did I know? You were fool's gold. Yes, I did. Terima kasih banyak untuk Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita kedatangan Adidas Boston 12 yang mana kalau sebelumnya saya udah pernah nyobain yang seri 11. Dan untuk line up Boston ini termasuk banyak ya fansnya. Dan karakternya Boston itu lebih ke daily trainer. Tapi lebih apa ya, kayak stiff gitu ya. Kayak yang pengennya untuk lebih bisa dipakai untuk keep up the pace. Bukan yang santai-santai atau nyari yang sepatu yang empuk. Karena karakternya Boston memang seperti itu. Tapi kali ini 12 ini upgrade-nya menurut saya luar biasa, jauh di atas ekspektasi atau bahkan karakter Bostonnya itu agak ditinggalkan sedikit ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita akan langsung bahas aja mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 250 gram. Naik turun lah ya, kurang lebih 250 gram yang mana itu diambang antara sepatu ringan atau sepatu standar. Tapi saya kategorikan sepatu ringan lah ya. Kita kasih apresiasi dikit gitu ya karena memang diambang. Jadi untuk kategori daily trainer sepatu ini termasuk ringan. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri bahannya adalah mesh dan meshnya itu dibandingkan dengan seri sebelumnya kita langsung bandingin aja lah ya. Ini seri sebelumnya. Ini seri 11 Boston 11. Dan ini adalah Boston 12. Secara upper saya jauh lebih suka yang ke 12. Dia lebih breathable, lebih lembut kalau dipegang seperti ini. Jauh lebih nyaman menurut saya dan toe boxnya itu jauh lebih lebar dibandingkan dengan seri 11. Karena seri 11 itu kayak agak sempit ya untuk di bagian toe boxnya. Dan untuk yang upper di 12 ini dia lebih tipis. Kayak bahan yang dipakai itu lebih bolong-bolong ya. Jadi ventilasinya cukup banyak menurut saya. Dan memang breathable banget. Jauh lebih breathable daripada seri yang yang ke-11. Jadi well done sih untuk peningkatan atau upgrade dari upper sepatu ini. Mungkin yang berkurang adalah durability-nya jelas. Karena semakin tipis durability-nya akan semakin menurun. Cuman kalau di pemakaian pertama tidak ada masalah sama sekali ya prediksi saya sih aman-aman aja. Karena selama ini saya pakai sepatu yang jauh lebih tipis aja masih aman aja. Meskipun dipakai berapa kilometer aja masih aman. Asalkan jangan dipakai main bola ya. Lanjut ke lacing systemnya. Untuk lacing systemnya teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini agak sedikit ribet gitu ya. Jadi ada hole-hole-nya. Untuk hole yang di tengah, di hole yang kedua, ketiga, dan keempat ini pakai hole yang ada di dalam. Jadi bukan hole yang seperti biasa lubang yang ada di luar gitu. Jadi dia kayak bikin loop-loop gitu sehingga dimasukin ke dalam. Menurut saya ini, karena ini ya, lubangnya ini, itu dia tersinkron dengan ada kayak dalamnya gitu. Kayak berfungsi untuk meningkatkan grip atau apa ya, kayak bagian uppernya itu jadi cengkramannya ke kaki kita itu lebih baik. Jadi kayak dipeluk dari, biasanya kalau lacing system normal itu ditekan dari bagian atas gitu ya. Lacing systemnya berfungsi untuk memberikan tekanan dari atas. Tapi kalau hole yang ada di sepatu ini tuh bikin dia tekanannya itu dari kanan kiri dan juga atas. Jadi lebih sempurna untuk pelukannya. Biasanya saya lebih nggak suka nih kalau kayak gini. Karena lebih kayak dikekang bagian artnya. Cuman ini nggak
seketat yang saya pikirkan. Ternyata masih rileks, kaki saya juga masih nyaman. Jadi ya bekerja dengan baik sih di kaki saya untuk lacing system di sepatu ini. Kemudian untuk runners notch-nya juga sudah ada. Tapi yang kurang sedikit adalah tali sepatunya. Menurut saya agak kurang ya, karena tali sepatunya ini sebenarnya bahannya enak, cuman terlalu kecil menurut saya. Nggak tahu kenapa tali sepatu yang seperti ini yang dipilih, cuman aman aja di pemakaian pertama, nggak ada masalah sih untuk tali sepatu di Boston 12 ini. Lanjut ke tang atau lidah sepatu ini. Untuk tangnya sendiri ini lemes banget, enak banget, nyaman menurut saya. Walaupun dia lemes tapi tetap stay di tempatnya ya. Kemudian di sini ada beltnya yang bisa disambungkan dengan talinya sehingga lebih mengurangi resiko pergerakan kanan kiri untuk di bagian tangnya. Tapi walaupun setipis ini tetap dia bisa melindungi dari tekanan dari lacing systemnya dari atas gitu ya. Karena di tengahnya sini ada padding yang pas banget. Karena dia tipis banget paddingnya. Jadi tidak berlebihan, tetap nyaman. Cuman sudah sangat cukup untuk mengurangi beban tekanan dari bagian atas atau tekanan lacing systemnya itu jadi nggak terlalu keras. Tali sepatunya jadi nggak bikin kaki atau punggung kakinya nggak nyaman ya. Jadi pas banget untuk tangnya. Saya senang banget sih untuk tangnya, ini lemas banget, lembut, jadi nggak terasa mengganggu. Bahkan menurut saya bekerja dengan baik, terutama di pemakaian pertama. Lanjut ke collarnya. Untuk collarnya sendiri dia ini dibandingkan dengan Boston 11 ini upgrade-nya jauh banget. Dia lebih fleksibel karena kalau di Boston 11 tuh kaku banget ya. Di bagian collarnya itu kayak, wah pokoknya kaku banget lah. Butuh waktu break in yang cukup lama untuk biar dia bisa menyesuaikan dengan kaki kita. Tapi di sini cukup fleksibel. Kalau teman-teman bisa lihat nih fleksibel. Walaupun nggak yang lembut banget. Jadi dia agak sedikit kaku kalau kita tekan dari atas. Cuman nggak yang sekaku yang Boston 11 itu parah banget soalnya. Dan juga untuk paddingnya ada di sini, bisa teman-teman lihat desainnya padding di dalamnya itu tipis-tipis aja, nggak banyak. Cukup model-model padding yang seperti ini banyak dipakai untuk sepatu racing, terutama yang butuh sepatu ringan, jadi mengurangi beban ya, tapi tetap diberikan padding biar kenyamanannya itu tetap bisa dapat gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian heel counternya. Untuk bagian heel counternya di sini minimalis menurut saya karena untuk strukturnya itu nggak yang banyak dan kaku banget. Biasanya kalau ditekan gini kan ada struktur yang cukup kaku gitu ya. Dan ini cukup fleksibel. Cuman dia itu strukturnya kayak tipis banget. Bukan tipis ya, lebih kecil gitu ya. Biasanya tuh dari sini udah ada strukturnya gitu. Tapi kali ini tuh lebih cuman di bagian belakangnya sini. Di bagian belakangnya sini sampai ke atas sini ada nih satu kayak satu jari gini aja. Itu ada strukturnya. Nah jadi ada kerasa di sini yang bikin dia itu gigit atau bikin dia nggak heel kita itu nggak gampang keangkat atau heel slip. Jadi di pemakaian pertama saya juga cukup bekerja dengan baik sih, walaupun saya meragukan di awal, tapi ternyata mantap juga untuk heel counter di Boston 12 ini. Yang penasaran belinya di mana? Belinya ada di Starting Line. Starting Line ini toko lari. Toko lari ya, jadi bukan toko sepatu atau toko olahraga, tapi toko lari yang menjual semua produk-produk kebutuhan kita untuk lari. Nggak cuma sepatu aja. Sepatunya tuh lengkap banget. Mau nyari sepatu apa aja ada deh. Mau merek luar, merek lokal, segala macam serinya. Yang bakal susah didapat, merek-merek aneh-aneh aja ada di Starting Line. Jadi lengkap banget. Nggak usah pusing-pusing nyari toko-toko yang lain. Kemudian selain sepatu juga jual semua apparel, semua kebutuhan lari lah pokoknya ada di Starting Line. Dan langsung chat adminnya aja untuk nanyain Adidas Boston 12 atau barang-barang lari yang lainnya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia ada dua lapis, jadi kayak sandwich gitu. Yang pertama yang bawah itu Light Stride 2.0 dan juga yang atas itu ada Light Stride Pro yang mana dipakai di berbagai sepatu tingkat atasnya Adidas ya. Ini adalah foam premium dari Adidas itu Light Stride Pro dan sebenarnya ini sama kayak di Boston 11. Boston 11 juga sama, cuman ini beda banget midsole-nya. Dan ini perubahan yang signifikan juga selain dari bagian upper-nya tadi ya. Dan apa bedanya? Padahal kan sama-sama aja. Secara kelembutan atau soft-nya itu jauh banget. Walaupun ini sama-sama Light Stride sama Light Stride Pro ya. Jadi sebenarnya kalau yang bawahnya itu yang ini Light Stride 2.0, yang ini adalah Light Stride yang seri pertama. Nah kalau atasnya Light Stride Pro sama, cuman beda banget. Kalau setelah saya ukur manual,
dengan durometer untuk kekerasannya sendiri ada di poin 20 untuk Light Strike Pro-nya yang atas. Itu empuk banget. Tapi kalau terlalu empuk jelas dia tidak akan bisa stabil. Jadi ditopang dengan stability-nya yang bawah Light Strike 2.0-nya. Dan dia kalau setelah saya ukur manual dengan durometer ada di angka 35-an. Jadi saling mengisi kekurangan dan juga kelebihan masing-masing ya. Biar makin stabilnya dapat, kemudian softnya juga dapat banget. Dan ini feel right-nya sangat jauh berbeda dari seri Boston sebelumnya atau bahkan sebelum-sebelumnya ya. Kalau Boston tuh lebih terkenal kakunya, stiffnya, kerasnya gitu ya. Tapi enak untuk keep up the pace gitu. Kalau responsif ada Boston nggak diragukan lagi. Tapi kali ini lebih ke softnya yang ditingkatkan gitu ya. Jadi kayak yang nyari nyaman biasanya tuh nggak bakal milih Boston. Tapi kali ini Boston menawarkan kenyamanan yang lebih daripada Boston yang lainnya gitu ya. Jadi luar biasa sih untuk Boston 12 dan biasanya memang agak susah enjoy dengan foam-foamnya Boston. Tapi kali ini benar-benar bisa enjoy banget dengan Boston 12. Tapi jangan salah kalau sepatu ini terus jadi lambat. Boston jadi kehilangan jati dirinya gitu ya. Bukan juga. Karena ini sudah ada carbon rods-nya atau energy rods dari Adidas yang kalau teman-teman lihat bisa ada di bawah sini. Jadi kalau yang populer kan ada carbon plate ya, bentuknya plate. Tapi kalau ini energy rods itu campuran antara plastik dan juga karbon atau campurannya pokoknya ada karbonnya juga. Tapi bentuknya itu kayak 5 jari gini, 5 tulang telapak gitu ya. Jadi harapannya tidak banyak tapi efisien gitu. Itu yang diharapkan. Jadi cukup lah ya gitu untuk memberikan energy return yang fungsinya sebenarnya sama aja kayak carbon plate sih. Dan dia itu memberikan energy return yang cukup besar menurut saya dan untuk speed juga jadinya akhirnya mumpuni. Jadi jangan dikira sepatu ini bakal lambat. Karena menurut saya sepatu ini bisa dikategorikan fast daily trainer sih. Bukan yang untuk slow gitu ya. Tapi slow juga enak. Biasanya Boston nggak enak untuk slow, tapi kali ini saya jamin ini enak untuk slow, kenceng, dan berbagai macam pace. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri, seperti biasa Adidas pakai Continental Rubber, langganannya seperti itu, dan ini patternnya terlihat terlihat halus gitu ya, terlihat soft patternnya. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih rinci, lebih dekat itu agak dalam, jadi cukup agresif sebenarnya ya. Jadi jangan khawatir licin. Karena kalau Continental Rubber ini bisa dibilang gripnya cukup baik, traksinya cukup baik, bekerja dengan baik. Di pemakaian pertama saya juga aman banget dan terkenal durability-nya. Awetnya untuk Continental Rubber ini ya bisa dibilang termasuk udah populer lah ya. Semua orang tahu kalau dia awet gitu. Dan dia termasuk tebal dikasihnya. Jadi jangan khawatir umurnya bakal pendek. Menurut saya sih 500 mah pasti lewat ya. 500 km umurnya pasti lewat sih menurut saya. Dan untuk dibelokan juga enak. Jadi nggak ada rasa licin sama sekali sih. Meskipun saya nyobanya waktu itu di di first run-nya cuma di aspal aja. Sepatu ini tuh nggak terlalu cocok buat teman-teman yang heel strike ya. Walaupun heel strike yang ekstrim. Kalau heel strike tipis-tipis saya rasa nggak ada masalah sih. Karena dia tetap stabil sepatunya. Hanya dia lebih empuk aja dibandingkan dengan seri sebelumnya. Tetap bisa stabil. Kalau heel strike-nya ekstrim, saya rasa ya bukan ini yang cocok. Harus yang lebih stabil lagi, harus lebih rigid lagi untuk di bagian midsole-nya. Itu aja sih menurut saya kekurangannya. Tapi kalau kalian nyari sepatu yang untuk daily trainer, tapi pengennya ada teknologi karbonnya, yaitu pakai energy rods. Kalau di sepatu ini sama kayak carbon plate lah ya, cara kerjanya kurang lebih. Cuman kalau di Adidas namanya energy rods. Dan juga nyari yang bisa tetap terasa nyaman, ya mungkin sepatu ini adalah jawabannya sih. Untuk sizingnya sendiri saya pakai true size 42 karena toe box-nya cukup lebar, jadi nggak ada masalah sama sekali. Kalau di Boston 11 itu agak sempit, tapi kalau di sepatu ini pas banget. Saya pakai true size, saya biasa pakai 42 dan di sepatu ini saya pakai 42. Itu tadi pendapat pribadi saya tentang Adidas Boston 12 ini. Teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.